Bab 3090. Jujurlah. Mileye berjalan menuju kota Tandus. Begitu memasuki kota, dia merasakan suasana dingin yang menakutkan. Mileye melihat ke arah ujung jalan. Di ujung jalan, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan sarung, selendang rambut panjang, matanya dingin dan ada yang aneh pada tubuhnya. Di kiri kanan jalan terdapat bangunan yang hampir lapuk. Saat ini, wanita di ujung jalan tiba-tiba merentangkan tangan kanannya dan menjabatnya dengan keras. Bang! Dalam sekejap, pemandangan di depan mata Mileye berubah. Dalam sekejap mata, pemandangan lain muncul di langit berbintang. Mileye melihat sekeliling dan perlahan menutup matanya. Saat ini, dia masih berada di kota Ci. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba retak dan cahaya putih menyapu. Mileye mengetukkan ibu jari kirinya dengan ringan. Berdengung. Bersamaan dengan bunyi pedang Tao, sebilah pedang terbang membubung ke angkasa. Ci. Seluruh langit berbintang di lapangan terkoyak seperti selembar kertas. Seluruh alam ilusi lenyap begitu saja. Di jalan, Mileye memandang wanita bersarung di kejauhan. Wanita bersarung itu menatapnya dengan dingin. Ayo kita bicara. Mileye terdiam. Kalau bisa berkelahi, berkelahi. Jika tidak bisa berkelahi, bicara saja. Wanita bersarung itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Dia berjalan menuju wanita bersarung, tapi wanita bersarung itu tidak bergerak apapun. Pedang Mileye sudah membuktikan kekuatannya, dan dia tidak punya peluang untuk menang. Mileye berkata, "Siapa nama Nona?" Wanita bersarung itu memasang wajah tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Mileye melirik wanita bersarung, lalu tersenyum, "Namaku Mileye." Wanita bersarung itu masih tidak berbicara. Mileye tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan berkata dalam hatinya, "Pena kecil, bisakah kamu merasakan harta karun di sini?" Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta karun." Mileye tidak bisa berkata-kata, "Bajingan." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apa pendapatmu tentang wanita ini?" Mileye melirik wanita bersarung di kejauhan. Dia melihatnya, lalu tersenyum, memiliki sosok yang bagus. Setelah hening beberapa saat, menara kecil berkata, "Inikah yang kutanyakan?" Wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. "Lalu apa yang kamu tanyakan?" Menara kecil berkata, "Aku bertanya tentang kekuatannya." Mileye memutar matanya, "Kamu tidak bertanya lebih jelas." Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana aku tahu bahwa ini semua ada dalam pikiranmu?" Mileye. Menara kecil berkata lagi, "Majikan muda, jika kamu ingin mengetahui apakah ada harta karun di sini, tidak bisakah kamu bertanya saja pada wanita itu?" Mileye melirik wanita bersarung di kejauhan. "Menurutku wanita ini tidak tertarik pada pria." Menara kecil bingung, bagaimana mengatakannya. Mileye berkata dengan serius, "Hanya ada satu penjelasan untuk bisa begitu tenang saat menghadapiku. Dia tidak tertarik pada laki-laki." Setelah hening beberapa saat, menara kecil berkata, "Selama kamu bahagia, Mileye." Saat itu, wanita bersarung di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Mileye. "Apa yang kamu kembangkan adalah saraf kebenaran agung." Mileye tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Wanita bersarung itu sedikit mengernyit, "Kenapa kamu tidak bicara?" Mileye memandang wanita bersarung dan tidak berbicara. Wanita bersarung itu menatap Mileye, "Apa maksudmu?" Mileye tersenyum, "Bukankah aku mengikutimu?" Setelah mengatakan itu,
dia berbalik dan berjalan ke samping. Astaga, kamu pikir kamu siapa? Aku akan peduli padamu. Dia selalu percaya bahwa rasa hormat itu saling menguntungkan. Jika kamu menghormatiku, aku akan rendah hati. Jika kamu tidak menghormatiku, aku akan 100 kali lebih sombong darimu. Melihat Mileye pergi, wanita bersarung itu tiba-tiba menjadi dingin. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Di kejauhan, Mileye tidak menghiraukan wanita bersarung itu dan berjalan berkeliling. Akhirnya, dia sampai di sebuah kuil kuno. Lingkungan sekitar kuil ini sangat terpencil, dan di dalam kuil, dia mendengar nyanyian kuno. Seseorang. Mileye berjalan menuju kuil. Ketika memasuki kuil, tidak jauh di depannya, ada seorang biksu duduk di depan sang Buddha. Biksu membelakanginya dan sedang melantunkan sutra. Kali ini, perempuan bersarung juga datang ke lapangan. Wanita bersarung memandang Mileye dan memerintahkan, "Ayo pergi." Mileye menoleh dan menatap wanita bersarung itu, "Jangan bicara seperti itu padaku, atau kamu harus menanggung akibatnya." Mendengar hal tersebut, wanita bersarung itu sedikit menyipitkan matanya, dan jiwa pembunuhan muncul di matanya. Saat itu, Mileye tiba-tiba berkata, "Peringatan ramah. Jika kamu berani mengambil tindakan, dewa juga tidak bisa menyelamatkanmu." Wanita bersarung itu mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Pada saat itu, biksu itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Juli." Wanita bersarung itu memandangi biksu. Biksu itu berdiri perlahan, menoleh ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Siapa nama donatur ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Mileye." Biksu itu menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Muda Ye, tidak sederhana." Mileye melirik ke arah biksu, "Guru, di manakah tempat ini?" Biksu tersenyum dan berkata, "Kuil Gupu." Mileye sedikit mengernyit, "Kuil Gupu." Biksu itu mengangguk. Tuan Muda Ye pasti tidak tahu bahwa tempat ini sangat makmur puluhan juta tahun yang lalu, tetapi kemudian berangsur-angsur menurun. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, apakah ada harta karun di sini?" Mendengar hal tersebut, biksu itu sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Ternyata Tuan Muda Ye datang ke sini untuk properti kuil Gupu." Mileye tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, aku sangat miskin sekarang." Biksu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, sebenarnya, aku bukan anggota kuil Gupu. Oleh karena itu, aku tidak dapat menyerahkan properti kuil Gupu kepada Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, beritahu aku di mana itu dan aku akan mengambilnya sendiri." Biksu tidak bisa berkata-kata. Di sampingnya, wanita bersarung itu melirik ke arah Mileye, "Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia?" Mileye tiba-tiba berbalik dan menghunus pedangnya dengan tebasan. Selembar cahaya pedang tersapu seperti air terjun. Wanita bersarung itu tiba-tiba mengecilkan matanya, menutup lengannya dan cahaya hitam keluar dari lengannya. Bang! Cahaya hitam tiba-tiba meledak dan wanita bersarung itu terbang langsung keluar dari kuil, lalu mundur ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Setelah wanita bersarung itu berhenti, lengan kanannya hancur dan darah berceceran. Wanita bersarung itu menatap Mileye, matanya penuh ketakutan, "Kamu adalah seorang ketertiban eksternal." Dia tidak mengetahui bahwa Mileye adalah ketertiban eksternal sebelumnya, karena Mileye menyembunyikan tingkatan alamnya dan orang biasa tidak dapat menemukan tingkatan alamnya. Mileye menatap wanita bersarung itu dengan dingin, "Lain kali kamu berbicara denganku, bersikaplah sopan. Ingat, ini peringatan terakhirku padamu." Setelah mendengar perkataan Mileye, wanita dengan rok sarung itu menjadi sangat jelek.
Tapi kali ini, dia tidak berani mengatakan hal yang kejam. Setelah Mileye selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah biksu. "Guru, aku di sini untuk mendapatkan properti. Jika guru berasal dari kuil Gupu, maka properti ini secara alami adalah milik guru. Aku, Mileye, tidak akan mengambil uang apapun. Lagi pula, mengambil dengan paksa bukanlah gayaku." Namun, guru barusan juga mengatakan bahwa guru tersebut bukan dari kuil Gupu, jadi saat dia mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan berkata, "Guru, tolong beritahuku." Biksu melihat sekilas pedang di tangan Mileye, lalu berkata, "Donatur, ini keterlaluan." Mileye tersenyum dan berkata, "Guru, apakah kamu ingin mengajariku cara menjadi orang baik?" Biksu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Donatur, energi jahatmu terlalu kuat dan itu tidak baik untukmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Guru, ketika wanita itu bersikap kasar tadi, mengapa guru tidak mengatakan apapun untuk mengingatkannya?" Biksu terdiam. Mileye tersenyum tipis, "Sebenarnya sang master bermaksud baik dan aku mengetahuinya. Tapi sang master melupakan satu hal, yaitu sebab dan akibat. Mengapa aku mengambil tindakan? Sang master hanya melihat aku mengambil tindakan dan hanya melihat aku dipenuhi dengan energi jahat tapi tidak mengerti kenapa aku seperti ini. Tidak, guru melihatnya. Tapi dia buta selektif." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Guru, apakah ini caramu berlatih dharma? Atau apakah kamu berlatih dharma dengan standar ganda?" Biksu tetap diam. Mileye tersenyum dan berkata, "Guru, tahukah kamu apa itu kebaikan? Tahukah kamu apa itu kebaikan manusia? Jika tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Pertama, ketika dia menunjukkan kesediaan untuk membunuhku, aku bisa langsung membunuhnya. Dia punya niat membunuhku, apa maksudnya? Artinya jika kekuatannya memungkinkan, dia pasti akan membunuhku. Apakah terlalu berlebihan bagiku untuk membunuhnya dalam situasi ini? Menurutku itu tidak berlebihan. Tapi aku tidak membunuhnya. Tadi lengannya patah. Menurutku, itu sudah sangat baik. Sejujurnya, jika dia bertemu seseorang seperti ayahku, menurutku kalian semua mungkin akan terbunuh, guru." Pria berbaju biru. Mileye tersenyum dan berkata, "Guru, aku masih mengatakan hal yang sama. Jika kamu berasal dari kuil Gupu, aku akan berbalik dan pergi." Meskipun Mileye menyukai uang, seorang pria menyukainya dan mengambilnya dengan bijak. Perampokan, itu bukan gaya Mileyeku. Tapi tadi kamu bilang kamu bukan dari kuil Gupu, jadi jika aku mengambil properti dari kuil Gupu, itu bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan merentangkan telapak tangannya, "Jiwani." Pedang biru gaib tiba-tiba terbang ke tengah dengan sarungnya. Sesaat kemudian, Jiwani tiba-tiba menunjuk ke patung Buddha, "Majikan muda, ada jiwa yang tersembunyi di sini." Mileye memandangi patung Buddha dan mengatupkan kedua tangannya, "Yang mulia, keluar menemuiku." Pada saat itu, patung Buddha tiba-tiba membuka matanya dan saat berikutnya, seorang biksu berjubah perlahan keluar. Melihat biksu berjubah ini, ekspresi guru di depan Mileye tiba-tiba berubah. Dia segera mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku menyapa kepala biara Zuma." Zuma mengangguk sedikit, lalu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye juga pernah berlatih dharma sebelumnya." Mileye mengangguk, "Aku telah berlatih cukup lama." Zuma tersenyum dan berkata, "Lalu kenapa kamu tidak berkultivasi lagi?" Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Jika tidak ada manfaatnya, siapa yang akan mempraktikkannya?" Mendengar ini, sang master tercengang. Zuma juga sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
Tuan Muda Ye, berlatih Dharma adalah mengkultivasi diri sendiri. Ini manfaat yang besar. Mile Ye berpikir sejenak lalu berkata, Kepala biara, mari kita bicarakan hal lain. Suma tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, jika kamu bersedia bergabung dengan sekte Buddhaku, semua yang ada di kuil Gupu akan menjadi milikmu. Mile Ye memandang Suma, benarkah? Suma mengangguk, biksu, tidak berbohong. Selama kamu bersedia menerima warisan kuil Gupu, semua yang ada di kuil Gupu adalah milikmu, kamu. Mile Ye tiba-tiba berkata, ya. Suma tercengang. Mile Ye berkata dengan serius, aku sangat bersedia. Suma ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu tidak memikirkannya. Mile Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak akan mempertimbangkannya. Aku bersedia bergabung dengan kuil Gupu sekarang. Setelah hening beberapa saat, berkata, Tuan Muda Ye, katakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin menipu warisannya dulu? Mile Ye bersambung.